Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua, dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak bisa belajar kembali hari ini. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, saya absen dulu ya. Ya. Amanda Rizka. Ya, Ainun Jajila. Ya, Maisa Aulia. Ya, semangat ya. Wahidatun Naili. Ya, marilah. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran saya akan menanyakan pelajaran yang minggu kemarin. Mungkin ada yang ingat? Saya Bu. Ya, tentang apa? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, di mana zat merupakan materi yang membentuk benda-benda di alam semesta seperti unsur zat padat dan cair. Iya, jadi zat itu ya terdiri atas apa saja? Atas padat, cair, ya, zat. Yuk kita lanjut. Setelah itu kita nyanyikan lagu nasional untuk ya mengenal lagu-lagu nasional. Kita nyanyikan dengan lagu Bagimu Negeri. Anak-anak boleh berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri jiwa raga kami. Ya, yaitu tentang zat, wujud zat dan perubahannya. Jadi lanjutan yang minggu kemarin. Ya. Yuk kita lihat dulu. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Ya. Kita lihat ya, tujuan pembelajaran. Kita lihat di tujuan pembelajaran bahwa kita dalam belajar harus punya tujuan. Apa saja tujuan pembelajaran di situ? Bentar ya, saya ke ataskan biar lebih kelihatan. Ya, tujuan pembelajaran di situ apa saja? Siswa dapat memahami konsep zat, perbedaan wujud zat, yaitu zat apa? Padat, cair, dan perubahannya wujud zat secara faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi di sini kalian akan mengenal lebih dalam tentang zat ya, dari zat serta perubahan wujudnya ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu bisa mampu menjelaskan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, banyak sekali nanti contohnya. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ini ya. Ya, jadi dalam keadaan basah dijemur ya. Kemudian kita tinggal. Lama kelamaan akan mengering. Karena apa di situ?
Karena adanya suhu panas, suhu ruang yang tinggi panasnya, sehingga kain yang basah akan menjadi kering. Ya. Kemudian, ya, pernahkah kalian melihat es itu kan membeku ya, padat. Kemudian, pernahkah kalian melihat es ya yang meleleh menjadi cair? Pernah enggak? Pernah. Ya. Jadi mana pernahnya? Di mana? Waktu apa kamu melihat es membeku kemudian menjadi cair? Pada waktu apa? Beli es ya. Beli es, biasanya beli di warung itu. Ya, silakan perhatikan dan pahami dari video pembelajaran yang ada di depan. Ya, padat? Cair. Ya, jadi membeku, mencair. Kemudian dari cair dimasukkan ke kulkas menjadi padat lagi. Ya, menjadi es batu lagi. Kemudian dari cair menuju gas. Ya, menuju gas? Menguap. Ya, dari gas menuju cair disebut apa? Mengembun. Mengembun itu mesti ada bintik-bintik embun ya. Kemudian dari gas menuju padat disebut apa di situ? Kristal, ya. Kemudian dari padat ke gas menyublim. Coba itu habis ini ada contoh ke dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat adanya suhu tinggi, suhu panas. Kemudian es krim yang tidak cepat-cepat dimakan akan meleleh ke tangan-tangannya. Ya, jadi itu mentega yang dipanaskan juga akan mencair. Ya. Nah, itu meleleh. Kalau biasanya buat kue ya, dicairkan dulu menteganya. Kemudian dikutuk. Ya, biasanya di Amerika ya, itu ada kutub salju tebal ya. Saya bertanya, apakah kalian tahu penyebab daripada ya mentega tadi apa? Kalau ditaruh di tempat apa namanya, panci yang panas akan bagaimana? Meleleh. Ya, karena adanya apa di situ? Karena adanya apa? Suhu panas yang tinggi. Kemudian apa lagi di situ yang kamu lihat? Es batu bagaimana? Es batu bisa mencair. Karena apa juga? Ya, karena apa juga? Karena suhu ruang sekitar panas. Ya. Jadi kalau air ditaruh di kulkas akan membeku, ya. Kemudian dikeluarkan lagi akan mencair. Ya, ini adalah materinya biar kamu lebih paham selain kita melihat video tadi. Ya, materinya ada IPA kelas 7 ya. IPA kelas 7, model pembelajarannya adalah discovery learning ya. Tujuan pembelajaran tadi dari awal sudah saya jelaskan, itu tadi mengidentifikasi berdasarkan wujudnya, kemudian apalagi menjelaskan sifat-sifatnya, kemudian apalagi apa nomor 3 itu tujuannya? Itu apa? Menjelaskan perubahan wujud zat, kemudian menyajikan hasilnya
kemudian menunjukkan tingkat kerjasama dan rasa ingin tahu. rasa ingin tahu. Bagaimana saya ingin tahu bagaimana cara untuk padat menunjukkan. Mungkin kamu sudah tahu sebetulnya sehari-hari, cuma di dalam materi, di pemahaman materi mungkin kurang paham ya. Untuk itu kita lakukan pembelajaran ini. Kemudian zat, sesuatu yang memiliki massa dan volume. Wujud zatnya apa? Bentuk fisik zat, padat, cair, dan gas. Kemudian kalau padat, bentuk dan volumenya tidak goyang, ya, padat. Kemudian kalau cair, bentuk volumenya tetap, tetapi bentuknya menyesuaikan. Apa maksudnya? Kalau air itu ditaruh gelas, maka bentuk air itu akan seperti gelas. Maksudnya ruangnya seperti gelas. Kalau ditaruh di dalam plastik, maka juga misalkan ditaruh kulkas, maka dia akan membentuk juga seperti lebarnya plastik. Tuh ya. Istilah, ya, istilah di sini adalah pengertiannya. Istilah gas adalah tidak memiliki bentuk dan volume tetap, mencair yaitu padat menjadi cair, kemudian membeku cair menjadi padat. Apalagi menguap itu bagaimana? Cair menjadi gas, kemudian mengembung gas menjadi cair, menyublim Padat dan gas. iya, mengkristal Gas dan satu. iya, ya, itu ya. Problem statement tadi ya sudah saya jelaskan juga. Wujud zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Ya, sifat zat di situ wujudnya padat, cair, bentuknya tetap, ya, mengikuti wadah. Ada yang tidak tetap yaitu gas. Volumenya, ya, daripada cair gas itu juga berbeda. Kalau padat adalah tetap, cair itu tetap juga, gasnya tidak tetap. Contohnya yang padat adalah batu apa? Es ya. Kalau cair adalah air minyak. Ya, kita lanjut. Perubahan wujud zat, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Kalau mencair adalah es menjadi air, membeku air menjadi es, kemudian menguap air Menjadi uap. apa? Menjadi uap, mengembun uap menjadi air. Ya, menyublim kapur barus Menjadi hilang atau habis. lama kelamaan akan menjadi habis. Ya. Kemudian mengkristal dari gas menjadi padat, menjadi arang ya. Kemudian dari LKPD itu nanti kamu apa itu? Mendiskusikan hasil percobaan. Ya. Karena di situ sudah ada tabel, berarti nanti hanya demonstrasi es batu, lilin atau mentega nanti yang dibakar di sendok ya, dengan sederhana sekali ya. Ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan namanya generalisasi. Kesimpulannya zat memiliki wujud padat, cair, dan gas. Zat dapat berubah wujud karena pengaruh apa tadi? Suhu ruang yang tinggi. Perubahan wujud terjadi secara fisika, tidak mengubah zat asal. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan? Bu, mau tanya, mengapa air bisa berubah menjadi es? Mengapa air bisa menjadi es? Ada yang mau menjawab mungkin? Saya Bu, Ya. jika air didinginkan hingga mencapai suhu tertentu, maka Ya. air akan membeku menjadi es. Maka air membeku menjadi Es. es pada suhu tertentu. Ya, suhu
tertentu pada areal Kulkas. Iya. Ya. Kita bentuk kelompok ya. Setelah membentuk kelompok, kalian akan saya bagikan apa? LKPD ya. Kalian yang mendiskusikan di dalam satu kelompok. Masing-masing kelompok jangan lupa ditulis nama kelompok ya. Kemudian siswanya siapa saja, karena di sini ada 1 sampai 5 ya. Kemudian kamu apa? Kamu lihat petunjuk dan ya petunjuk untuk mengerjakan serta tujuan daripada adanya lembar kerja peserta Didik. ya. Saya bagi ya. Ya. Ayo diisi ya. Kemudian ikuti petunjuk pengerjaan ya, bahwa di situ ada instruksi dalam pengerjaan ya. Di sini ada gambar ya, ada gambar, kemudian ada tabel diisi ya. Ya. Nah, tabel ini adalah mengamati gambar yang di atas ya. Kemudian tabel kedua, tuliskan nama perubahan wujud zat yang terjadi pada nama benda. Di bawah ini bendanya sudah ditulis. Kamu tinggal melanjutkan wujudnya bagaimana, sifat utamanya bagaimana, contoh perubahan wujud yang mungkin terjadi bagaimana. Ya. Kemudian ada soal analisis. Dikerjakan di sini di bawah jawaban. Jelas ya? Ya. Ya, biar semangat dalam mengerjakan tugas LKPD. Kita tepuk semangat dulu yuk. Baru lanjut kita diskusi yuk. Tepuk semangat. Ya. Ding ding ding. Siapa yang mau demonstrasi? Kelompok mana? Mendemonstrasikan ini. Dari mentega yang ditaruh di sendok, apa yang terjadi? Lilinnya dihidupkan, kemudian nah, dicoba dulu. Siapa yang mau mencoba? Mendemonstrasikan di depan sini. Silakan. Silakan. Siapa yang mau? Kelompok mana? Kelompok tulip, Bu. Tulip. Ayo, silakan. Yuk. Ya, itu ada lilin. Dipaskan tengah itunya. Menteganya paskan tengah, ya. Digeser. Ya. Lilin ya bisa mencairkan apa? Mentega. Ya, panaskan sudah di atasnya. Dipanasin. Ya, sekaligus dua percobaan di sini. Ya, lilin apa? Membakar mentega yang dari padat menjadi cair. Kemudian lilinnya akan bagaimana setelah dibakar barusan itu untuk mencairkan mentega? Lilinnya bagaimana sayang? Ya, jadi ada dua demonstrasi secara langsung. Ya, tunjukkan ke temannya bahwa tunjukkan ke temannya, maju di sini, bahwa ya itu mentega, bisa tunjukkan ke temannya. Ya,
Ya, sudah kelihatan ya? Ya. Ya. Untuk lilinnya dipegang, lilin yang hidup. Lilinnya itu di sini akan mengalami meleleh, mencair ya. Kemudian kalau sudah dingin ini akan mengalami padat kembali. Ya. Sekarang esnya matiin dah itu. Ya. Es ini tadi ya dibuka diambil tapi di atas di atas ya biar ada ya. Nah, ya. Tunjukkan ke temannya bahwa es batu yang tadinya membeku akan mencair, itu ada airnya. Berarti kalau sudah es batu ditaruh di mana? Di ruang terbuka, maka es batu itu akan mengalami. Oke, terima kasih. Bisa melakukan verifikasi ya, di mana kamu kaitan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya apa tadi yang sudah saya jelaskan? Menjemur baju, apalagi memasak air. Kalau menjemur baju berarti mengalami penguap. Kalau memasak air tadi juga mengalami apa? Iya, tadi yang didemonstrasikan itu apa tadi? Mentega yang dipanaskan akan mencair ya. Itu ya. Kemudian apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan dalam ya, silakan. Dan memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakan Ya. dan sifat ini dipengaruhi oleh susunan dan iklimnya. Perubahan wujud zat, padat, cair, dan gas terjadi karena perubahan energi. Iya, jadi zat itu terjadi adanya perubahan wujud zat karena adanya suhu ya. Ada suhu karena adanya suhu. Maka baik itu zat padat, zat cair ataupun zat gas akan mengalami suatu perubahan dari air menuju apa? Ya, menuju areal yang dingin, maka akan menjadi membeku dan selanjutnya. Ya. Kemudian bisakah kalian dari materi yang barusan saya sampaikan bisa dapat secara umum menarik kesimpulan? Ada? Kesimpulan lagi secara umum bahwa perubahan wujud zat itu bisa terjadi karena adanya apa? Suhu ruangan. Yuk kita demonstrasi mengkomunikasikan hasil diskusi. Hasil diskusinya dibacakan nama kelompok, salam dulu. Ya. Saya pantau. Kan sudah semua ya? Ya. Dibacakan hasil diskusinya. Perkenalkan, saya dari kelompok Nagasari. Nama saya Bibiasa Nafadia. Nomor 1. Mengapa es menjahit jika diletakkan di bawah tembok? Karena terjadi pergerakan energi panas dan lingkungan sekitarnya yang mungkin Didengarkan ya. molekul air dalam es bergerak lebih cepat, akhirnya mengubah fase daripada es menjadi cair. Tulip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Es batu itu peristiwa yang terjadi mencair. Nama perubahan wujud padat menjadi cair. Ya.
Air mendidih itu peristiwa yang terjadi menguap, perubahan wujud, cair menjadi gas. Es Ya. batu peristiwa yang terjadi membeku. Es breaking dengan kata kunci ibu bilang. Dengan kata kunci ibu bilang baru kamu mengerjakan. Oke, kita mulai. Ya. Ibu bilang padat. Ya. Ya, padat kaku ya. Padat tidak bisa bergerak ya. Kemudian ibu bilang cair. Iya, meleleh dari padat ke cair. Kemudian ibu bilang sah. Kalian terima pada pembelajaran hari ini. Kemudian menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ya, dari refleksi yang itu, yang kalau sudah menyenangkan, berarti kalian di materi berikutnya bisa lanjut untuk materi berikutnya. Ya, kemudian ya, setelah itu ada yang namanya soal analisis kamu kerjakan ya, singkat. Kemudian nanti kamu kumpulkan dari apa namanya? Kumpulkan dengan LPKPD-nya nanti ya. Coba dari soal kognitif ini saya tanyakan, siapakah yang mau menjawab 3 wujud zat beserta contohnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bola. 3 wujud zat beserta contohnya. Soal kognitifnya. Padat, contohnya es batu. Ya. Cair, contohnya air, minyak, dan besi. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Waalaikumsalam.